Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fitria Safas. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau buat kolak labu kuning yang super creamy. Ini rasanya juga enak, manis dan gurih. Bisa juga buat teman makan santai ya, teman-teman. Nah, mau tahu cara pembuatannya gimana? Yuk, langsung aja kita ke bahan dan cara pembuatannya. Oke, untuk bahan-bahannya nih, yang pertama di sini aku menggunakan pisang kepok ya, atau biasa juga disebut ini pisang sanggar. Ini kita gunakan secukupnya aja, kemudian dipotong-potong seperti ini. Potongnya juga sesuai selera ya, mau dipotong seperti apa aja bisa. Kemudian di sini aku juga menggunakan labu kuning. Ini aku menggunakan labu kuning yang agak tua ya, teman-teman. Jadi dia itu rasanya nanti lebih enak dan lebih empuk. Kemudian di sini aku juga menggunakan santan kental dari 1 butir kelapa ya, teman-teman. Ini santannya masih beku, baru aku keluarin dari freezer. Dan di sini aku juga menggunakan sagu mutiara, dan ini udah aku rebus juga ya. Tutorial lengkapnya udah aku pernah set di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Kemudian di sini aku juga menggunakan gula aren sebanyak 6 buah dan 3 lembar daun pandan yang udah aku sobek, kemudian aku simpulkan seperti ini. Kemudian di sini juga aku menggunakan 4 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam. Oke, sekarang lanjut kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama, langsung aja nih kita masukin santan kentalnya, kemudian ini aku tambahkan air secukupnya, dan ini kita rebus sampai dia nanti mendidih ya, teman-teman. Kemudian ini aku tambahkan daun pandan dan gula pasir beserta garam, dan kemudian ini kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata, dan ini terus kita aduk ya, teman-teman, agar santan kentalnya tidak pecah. Oke, ini udah tercampur rata semua. Kemudian langkah selanjutnya ini langsung aja kita masukin gula arennya. Kemudian ini kita rebus ya sampai gula arennya ini larut dan tercampur rata dengan santannya, sambil terus kita aduk-aduk ya, teman-teman. Oke, gula arennya udah larut, udah tercampur rata dengan santannya, dan langkah selanjutnya langsung aja nih kita masukin potongan labu kuningnya. Kemudian ini kita rebus sampai setengah matang. Setelah setengah matang nanti langsung kita masukin pisangnya. Nah, ini labunya udah setengah matang. Selanjutnya langsung aja kita masukin pisangnya ya. Kemudian ini kita rebus secara bersamaan sambil kita aduk-aduk. Oke, ini labu dan pisangnya udah matang ya, teman-teman. Setelah labu dan pisangnya ini udah matang, selanjutnya langsung aja kita masukin nih sagu mutiaranya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata semua ya, teman-teman. Maaf ya, teman-teman, tadi di awal aku lupa masukin ini bahan-bahannya. Ini aku tambahkan 2 sendok makan tepung maizena dan 2 sendok makan tepung beras. Nah, ini biar dia lebih creamy teksturnya dan lebih kental. Jika teman-teman ingin lebih creamy lagi, bisa ditambahkan ya. Nah, kemudian ini terus kita aduk ya, teman-teman, sampai semua tercampur rata dan teksturnya lebih mengental dan masak seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini tandanya udah masak, teksturnya udah mengental dan udah tercampur rata semua. Ini bisa langsung aja kita matikan kompornya, kemudian kita angkat dan kita sajikan.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kolak labu kuning, mix pisang, dan sagu mutiaranya udah jadi ya teman-teman. Ini rasanya enak banget, wangi banget, super creamy. Nanti teman-teman bisa cobain ya buat di rumah. Cara buatnya juga gampang banget, dan bahan-bahannya mudah kita temukan di sekitar kita. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman semua yang udah menonton sampai selesai. Jangan lupa juga ya di like, comment, subscribe, dan jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman bagikan atau share ke media sosial teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fitria Safas. Di video kali ini aku mau buat bubur kacang hijau yang pulen, lembut, dan enak banget. Mau tahu gimana cara pembuatannya? Yuk langsung aja kita simak videonya sampai selesai ya. Siapkan kacang hijau. Di sini aku menggunakan sebanyak 1/4. Ini udah aku rendam selama 6 jam, kemudian aku cuci bersih. Kemudian di sini aku juga menggunakan labu kuning. Di sini kita gunakan secukupnya aja ya, teman-teman, sesuai selera. Kemudian ada ketan putih. Di sini aku gunakan juga secukupnya, dan ketannya ini udah direndam semalaman. Kemudian di sini aku juga menggunakan 3 lembar daun pandan yang udah aku simpulkan. Kemudian di sini aku menggunakan juga gula merah sebanyak 1/4. Tapi kalau suka manis bisa dibanyakin ya gulanya, atau ditambah gula putih, opsional aja. Kemudian ada garam secukupnya, dan santan kelapa secukupnya. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke cara pembuatannya ya. Ini pertama-tama kita masukin dulu kacang hijaunya. Kemudian kita tambahkan air secukupnya. Setelah kita tambahkan air, ini kita ratakan dulu. Nah, ini nanti kemudian kacang hijaunya kita rebus dengan menggunakan metode 5-37 menit. Ini lebih efisien dan lebih menghemat gas dan lebih cepat masak. Nah, ini kita rebusnya selama 5 menit terlebih dahulu. Kemudian setelah 5 menit, ini kita matikan nanti kompornya. Kemudian kita tutup dan kita tinggal selama 30 menit. Ini sudah 5 menit perebusan. Ini aku mau matikan dulu kompornya. Kemudian ini aku buangin dulu ya busa-busanya ini. Kemudian kita tutup pancinya, dan ini kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kemudian kita masukkan kembali irisan labu kuningnya beserta dengan ketan putihnya. Kemudian masukkan juga daun pandannya, dan kita aduk sampai semua bahan-bahan ini tercampur rata. Tambahkan sedikit garam dan aduk kembali sampai semua bahan-bahannya tercampur rata. Kemudian ini aku mau menambahkan lagi sedikit air. Dan langsung aja aku masukin santan kentalnya. Kemudian sambil terus diaduk agar santan kentalnya ini tidak pecah. Dan ini terus kita masak ya, sampai semua bahan-bahannya ini masak dan empuk. Setelah semua santannya tercampur rata, dan yang terakhir kita masukin gula merahnya ya. Kemudian ini kita rebus sampai gula merahnya larut. Dan ini sambil terus kita aduk ya. Dan ini kita masak sampai benar-benar semuanya tanak. Nah, ini udah masak, ini udah empuk semua. Ketannya juga udah pulen, labunya juga udah masak. Ini bisa langsung kita angkat, kemudian kita sajikan.
alhamdulillah bubur kacang hijau mix ketan putih dan labu kuningnya ini udah masak. Ini teksturnya lembut dan creamy serta pulen banget ya karena dicampur dengan ketan putih. Ini juga rasanya enak, cocok buat menu takjil atau berbuka puasa. Nanti kalian bisa cobain buat di rumah ya. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman yang udah menonton sampai selesai. Jangan lupa juga ya di like, comment, subscribe, dan jika bermanfaat bisa di share. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum.